Bagaimana menghadapi ODS ya, orang dengan skizofrenia atau orang dengan masalah kesehatan mental yang memang mempunyai perilaku isolasi sosial atau mengurung diri. Ya, terus sudah diobatkan dan minum obatnya itu dicampur dengan minuman. Apakah perlu dirawat di rumah sakit? Nah, tentu melihat konteksnya dulu. Ada indikasi rawat inap itu kan memang ada gejala-gejala yang secara medis itu bisa membahayakan dirinya, orang lain, dan lingkungan. Misalnya saja dia mengalami halusinasi, mengalami waham, atau cenderung agresif ya. Kemudian yang kedua bisa jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya saja tidak mau mandi, tidak mau makan, atau tidak mau berdandan, berganti pakaian. Nah, itu memang ya walaupun masih minum obat, mestinya eh, dirawat inap. Apalagi kondisinya keluarganya itu repot untuk merawat. Cuma untuk indikasi yang kedua dan ketiga tadi yang memang dari dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar terutama makan ya, mandi, dan keluarga kerepotan atau kesulitan, itu kan lebih cenderung indikasi sosial, berarti harus lewat poliklinik, mungkin polirawat jalan psikiatrik ya, dengan rujukan dari puskesmas. Tapi kalau misalnya kondisinya gelisah, nggak bisa tidur ya, mundar mandir, dia membahayakan diri orang lain, apalagi sudah marah-marah, sudah mengamuk dan sebagainya, ya mau tidak mau walaupun masih minum obat ya lebih baik dibawa langsung ke IGD, tidak apa-apa lah. Kalau langsung ke IGD itu biasanya tanpa rujukan pun tidak apa-apa ya, karena memang kegawatan. Dan pastikan tidurnya gimana di rumah, karena biasanya orang yang gaduh gelisah itu nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, dia mundar mandir, tidak bisa mematuhi perintah atau tidak kooperatif ya. Kemudian kalau yang terjadi kasusnya minum obat tapi dicampur dengan minuman dan mengurung diri ya, tentu sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita harus memastikan sebenarnya dia itu insight-nya baik atau tidak, pilihan dirinya baik atau tidak. Pertama adalah tentu ketika dia tidak mau minum obat secara langsung itu ada dua kemungkinan. Satu, memang dia menolak obat itu sehingga harus ditipu atau di apa namanya diselimur ya, campur dengan makanan atau air baru bisa. Atau memang ya dia tidak bisa menelan obat. Ya, tentu ketika yang kedua ini tidak bisa menelan obat ya butuh dia psikoterapi, butuh perawat spesialis atau psikolog ya. Misalnya kayak saya ini perawat spesialis keperawatan jiwa ya bisa bisa mengatasi itu, termasuk yang pertama tadi yang dia menolak karena memang dia sendiri tidak menyadari dirinya sakit, dia nggak menerima penyakitnya, dia ngerasa baik-baik saja dan tidak membutuhkan obat, bahkan semuanya ini karena salahnya orang lain. Nah, ini kan sampai kapanpun juga akan kesulitan dirawat. Padahal untuk sembuh ya, padahal untuk pulih itu kan syarat pertamanya adalah insight, pilihan diri. Orang itu harus dilatih menerima dulu masalahnya. WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia itu udah jelas di dalam WHO QR Toolkit ya, pemenuhan hak-hak pasien gangguan jiwa termasuk kaum disabilitas, itu dijelaskan untuk recovery, pemulihan itu perlu kesadaran, penerimaan terhadap penyakit untuk berkomitmen akhirnya menjalani program pengobatan dengan baik. Nah, kalau seorang ya jelas-jelas ODS, orang dengan skizofrenia, dia sudah pernah dirawat dan ada berobat, dia sulit minum obat karena tidak menyadari dirinya sakit. Artinya, kalau berharap sembuh, itu sembuh dari mana?
Kalau berharap pulih, pulih dari mana? Nggak iso. Kecuali, ya, kecuali pengobatannya itu komprehensif. Artinya apa? Tidak hanya pendekatan obat saja. Setelah kalaupun obat, yang penting obat masuk. Tentu tidak cukup dengan hanya itu. Tentu perlu pendekatan lain. Apa? Psikoterapi. Bagaimana merubah perilakunya dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang nggak tepat menjadi tepat. Kemudian bagaimana dia mempunyai cara berpikir yang baik, layaknya orang yang sehat jiwa. Makanya harus tahu tentang ciri-ciri sehat jiwa. Kalau tahu tentang ciri-ciri sehat jiwa, maka orang itu benar nggak melakukan seperti yang ada di ciri-ciri itu. Kalau tidak, ya wajar dong kalau mengatakan dia seorang ODS atau seorang yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau mental. Makanya yang mesti harus dilakukan adalah bantu dia menyadari, bantu dia memahami penyakitnya, bantu dia menerima, dan tentu setelah menerima, bagaimana dia mampu mengenali potensi atau hal baik yang dia miliki yang bisa digunakan untuk sembuh. Baru buat komitmen termasuk dalam rangka minum obat. Nah, selebihnya adalah tentu lingkungan. Bagaimana lingkungan itu